Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi akrama man ittaqa bimahabbatih wa aw'ada man khalafahu bighadabihi wa adhabih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu alaihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qaulallahi ta'ala fi suratil ahzab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yatmanu li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Rawahul Bukhari. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena pada hari ini, hari Jumat, hari yang mulia, kita bisa melaksanakan ibadah Jumat secara berjamaah di masjid yang sama kita cintai ini. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dengan niat yang ikhlas, semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diterima dan diberi ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah untuk kita, yang insya Allah kita jadikan pedoman di dalam kehidupan. Selagi kita berpegang kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah beliau, insya Allah kehidupan kita selamat dunia dan akhirat. Khatib mengajak kita semua, marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, adapun materi khutbah yang akan khatib sampaikan pada Jumat ini bertitik tolak dari firman Allah surah Al-Ahzab ayat ke-70 dan 71. Untuk lebih mudahnya kita memahami, akan kita beri judul dengan tuntunan bertutur kata di dalam Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu bertutur kata dengan baik dengan siapapun kita bertemu, dengan siapapun kita berhadapan. Mestilah kita mengucapkan kata-kata yang baik
sehingga di dalam kita bertutur kata atau berkomunikasi dengan mereka, mereka pun senang mendengarkan ucapan kita. Karena salah satu pepatah Arab mengatakan, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia terletak pada penjagaan lidahnya. Selanjutnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kita juga diperintahkan untuk selalu bertutur kata dengan yang baik. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka ucapkanlah kata-kata yang baik. Nah, kalau seandainya kita bertutur atau berkata-kata kepada seseorang, rasanya akan menyinggung perasaan mereka ataupun menimbulkan sakit hati atau perpecahan, auliyasmut, lebih baik diam saja. Karena pepatah kita juga mengatakan, berpikir terlebih dahulu apa yang akan kita ucapkan, mangango dulu kamangece. Ini istilah yang sangat luar biasa, yang sangat penting kita maknai di dalam kehidupan kita. Sehingga banyak istilah-istilah di dalam Al-Quranul Karim yang menyebut bahwa kita mesti mengucapkan kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia. Kita lihat saja seorang Luqmanul Hakim yang dicantumkan di dalam surah Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Salah satu bentuk, ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa huwa ya'izuhu, dan Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, diawali dengan kata-kata ya bunayya. Begitu mulianya bahasa Luqman terhadap anaknya. Jamaah Jumat, istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran itu, pertama, kata-kata yang baik dengan istilah qaulam ma'rufa, perkataan yang baik. Apakah di dalam pergaulan kita sehari-hari, mulai dari keluarga kita sendiri, kita selaku bapak atau mama, sudahkah bisa kita bertutur kata kepada anak atau kemenakan kita dengan qaulam ma'rufa? Ataupun mungkin kita berada di tengah-tengah masyarakat, seorang pimpinan sudah berkata-kata yang baik kepada masyarakat banyak? Ataupun mungkin di tempat kita bekerja, seorang pimpinan sudah bertutur kata yang baik kepada bawahannya? Islam sesungguhnya mengajarkan dimanapun kita berada, mestilah kita menganut atau mengamalkan qaulam ma'rufa, kata-kata yang baik. Yang kedua, di dalam Al-Quran juga disebut kata-kata yang baik itu dengan qaulan sadida, kata-kata yang tegas atau kata-kata yang benar. Makanya apapun yang kita katakan itu mestilah sesuatu yang benar. Jangan kita mengucapkan kata-kata yang salah atau yang belum tentu kebenarannya, apalagi menyampaikan kepada yang lain. Nah, ketika datang informasi kepada kita, in ja'akum fasikun
binaba'im fatabayyanu. Datang informasi kepada kita, langsung secara otomatis cepat kita langsung sampaikan kepada yang lain tanpa melihat kebenaran dari berita itu. Ini juga termasuk hal yang terlarang atau yang dilarang di dalam agama kita. Mestilah kita bertutur kata dengan tegas atau dengan benar dengan istilah qaulan sadida. Yang ketiga juga disebut dengan qaulan layyinah. Qaulan layyinah artinya perkataan yang lemah lembut, tidak kasar, tidak menyakiti orang lain. Selanjutnya ada juga istilah dengan qaulan maisura. Apa artinya? Kata-kata yang kita ucapkan itu mudah dipahami oleh orang lain. Kalau dalam ilmu komunikasi ada istilah skema dan skemata. Apakah dengan ucapan kita itu sudah dipahami oleh mereka yang kita lawan bicara? Hal ini perlu kita perhatikan dalam pergaulan sehari-hari. Selanjutnya ada juga istilah qaulan baligha, perkataan yang membekas di dalam jiwa mereka. Ada juga istilah qaulan karima, qaulan thaqila, atau ahsanu qaula. Ini semua bermakna kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia, ataupun kata-kata yang penuh makna. Apa untungnya bagi kita? Sesungguhnya bila kita bisa bertutur kata dengan baik, di dalam surah Al-Ahzab jelas-jelas Allah telah sampaikan untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini keuntungannya diberikan oleh Allah, Pak. Yuslih lakum a'malakum. Kalau kita bisa bertutur kata dengan yang baik, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Allah memperbaiki amal kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah juga mengampuni dosa-dosa kita. Sangat banyak keuntungannya, Pak. Apalagi hadis yang disebutkan di dalam riwayat Bukhari yang kita baca berbarengan dengan ayat tadi. May yatmanuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Rawahul Bukhari. Apa kata Nabi? Barang siapa yang memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga kejahatan lisan yang berada di antara dua tulang rahang dan kejahatan kemaluan yang berada di antara kedua kakinya, niscaya aku akan memberikan jaminan surga kepadanya. Apa artinya? Apabila kita bisa bertutur kata dengan yang baik, tidak menyinggung orang lain, tidak memojokkan orang lain, tidak membuat orang lain sakit hati, tidak membuat orang bertengkar, berkelahi, berperang, niscaya jaminannya, kata Rasulullah, aku yang menjamin surga baginya. Luar biasa balasan yang diberikan oleh Allah serta jaminan yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita bila kita bisa bertutur kata dengan yang baik. Pikir itu pelita hati. Berpikirlah kita terlebih dahulu atas apa yang akan kita ucapkan. Ini yang sangat penting di dalam pergaulan kita sehari-hari. Seorang bapak mestilah bisa bertutur kata dengan yang baik terhadap anak dan istri-istrinya.
Mama juga begitu. Apalagi kita berada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, tingkatan umur orang berbeda-beda, mestilah kita letakkan sesuatu itu pada tempatnya, sehingga dengan bahasa yang kita tuturkan, dengan bahasa yang kita keluarkan, kata-kata yang kita ucapkan, membuat orang lain senang, tidak menaruh sakit hati kepada diri kita. Inilah salah satu ajaran Islam tentang karakter kepada kita, budi pekerti dalam aspek berbahasa atau bertutur kata. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu alaihi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, faqad faza man ittaqa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.